Kelancaran dan keberkahan dari awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Tawakkaltu ala Allah. Wala haula Wala haula wala quwwata illa billahi billahi al-aliyyil azim. Al-Aliyyil Azim. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi Subhanalladzi sakhkhara lana hadha Sakhkhara lana hadha wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin lahu muqrinin wa inna wa inna ila rabbina ila rabbina lamunqalibun. lamunqalibun. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fi safarina fi safarina hadha hadha al-birra al-birra wat-taqwa wat-taqwa wa min al-amali wa min al-amali ma tarda. ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadha safarana hadha watwi anna bi anna bu'dahu. bu'dahu. Allahumma Allahumma anta as-sahibu anta as-sahibu bis-safari bis safari wal khalifatu wal khalifa. fil ahli. Allahumma inna na'udzubika Inna na'udzu wa'dha'i as-safari As-safari. wa ka'abati Jadi kenaikan. al-mawdari wa su'il munqalabi bil mali bil mali wal ahli wal ahli wal walad. wal walad. Fatihah. Enggak usah. Ayo abang. Ayo abang. Dan kita akan menuju ke Taif, yang di mana jarak Taif dari kota Mekah. Taif. Kabilah Thaqif atau kaum Thaqif. Siapa kaum Thaqif ini? Kaum Thaqif ini merupakan penguasa di daerah Taif pada waktu itu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Taif? Beliau bertujuan untuk meminta bantuan kaum Thaqif untuk meminta perlindungan ketika awal beliau menyebarkan agama Islam, yang dimana alhamdulillah sekarang ini kita bisa menikmati bagaimana manisnya Islam, bagaimana manisnya Islam. Namun kita tidak pernah merenungi bagaimana sebenarnya, bagaimana hakikat daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa lampau. Jadi sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif, dan beliau pada waktu itu bersama sahabat, seraya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau meminta solusi dan jalan keluar, pertolongan dan perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah langsung mendengar doa daripada Nabi. Dan seketika itu pula Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Jibril
untuk menginformasikan, memberitakan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima doa daripada Rasulullah. Akhirnya sampai ada gunung di Taif nanti. Biasanya orang-orang Saudi itu berlibur di gunung itu. Ada malaikat penjaga gunung di Taif itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, seandainya engkau meminta kepadaku, menyuruhku," kata malaikat penjaga gunung ini, "untuk meluluhlantahkan gunung ini untuk menghimpit kaum sakit, maka akan kulakukan," kata malaikat penjaga gunung yang ada di bumi. Namun apa kata Rasulullah SAW? "La, tidak, karena bukan termasuk sifat kenabian berdakwah dengan kekerasan." Maka disinilah kita mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW berdakwah itu dengan kelembutan, dengan hikmah dan lain sebagainya. Dan juga nanti di Taif itu ada beberapa tempat yang bersejarah lah, namun jarang dikenal, jarang diketahui oleh sebagian jamaah. Di sana ada juga ada masjid yang bernama Masjid Ibnu Abbas di Taif itu. Kenapa dinamakan masjid ini dengan Masjid Ibnu Abbas? Karena letak masjid ini di samping pemakaman daripada Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk keluarga Nabi, yaitu keponakan beliau, ya, Abdullah bin Abbas. Dan sekarang letak pemakaman Abdullah bin Abbas ini di samping tempat sholat wanita. Jadi Masjid Abdullah bin Abbas ini dibangun pada tahun sekitar 592 Hijriah. Ya, 592 Hijriah. Jadi mungkin nanti jamaah sekalian ingin melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat ajar, silakan. Mungkin kita sholat asar di sana ya. Ya. Jadi Abdullah bin Thabit ini juga sahabat Nabi dan keluarga Nabi, keponakan Nabi. Dan beliau banyak sekali meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas ini banyak sekali beliau keluarkan hadis ya, daripada hadis Rasulullah SAW. Di samping itu juga ada juga namanya Masjid Qur. Yaku itu sebenarnya kalau bahasa Arab Qur dalam ilmu fikih itu pergelangan tangan namanya Qur. Kenapa dinamakan Masjid Qur? Jadi Masjid Qur ini dulu pernah terjadi satu mukjizat Nabi di sana. Mukjizat apa itu? Pernah Rasulullah SAW tidur. Jadi Masjid Qur ini sebenarnya kurang terawat lah. Masjid yang berbentuk pemirsa Janghar Effendi Channel. Sekarang masuki kota Taif. Allahumma sholli wa sallim alaihi. ala habibika
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي لا شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان. Para pemirsa Jawar Effendi Channel, hari ini saya berkesempatan untuk ziarah di Masjid Ibnul Abbas, merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada saat beliau berdakwah mendapatkan serangan yang sangat menyakitkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawar Effendi Channel, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Ustadz Syihab, ya. Beliau sedang belajar di Madrasatul Salatiyah di Mekah. Kebetulan ini lagi membawa rombongan umroh dari Bandung. Barangkali Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit ya tentang kota Taif dan Masjid Ibnu Abbas ini. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras Pak Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kami bersama para jamaah dari CNI Tor, kita berkesempatan diajak keliling daerah Taif dan mendapat ilasi bagaimana sebenarnya perjuangan dan bentuk dakwah kelembutan daripada Rasulullah SAW di kota Taif ini. Alhamdulillah, pada saat ini kami baru selesai melaksanakan sholat asar di Masjid Abdullah bin Abbas, yang dimana masjid ini dinamakan dengan nama beliau, dinisbatkan dengan nama beliau karena masjid ini dibangun di samping pemakaman Abdullah bin Abbas. Jadi kalau kita lihat dari masjid ini, letak pemakaman beliau itu di samping tempat sholat wanita. Nah, jadi masjid ini didirikan sekitar tahun 592 Hijriah sekitar itu. Nah, jadi di Taif ini juga terdapat begitu kisah memilukan daripada Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Taif. Pada saat itu beliau bersama sahabatnya yaitu Zain bin Sabit, kalau nggak salah, kurang lebih Zain bin Sabit. Waktu itu beliau meminta pertolongan ke Bani Sakifah di Taif. Bani Sakif waktu itu. Nah, ketika itu sesampainya beliau meminta pertolongan ke Bani Sakif, ternyata apa yang didapat malah hujatan dan serangan berupa hujan batu yang dilontarkan oleh penduduk Sakif.
yang ada di Taif ini. Ini sebelum ke Madinah ya, Pak Ya. baginda Ya. Rasulullah ya. Ya, sebelum dan beliau Rasulullah SAW datang ke Taif ini itu sekitar tahun 3 sebelum Hijriah. 3 tahun sebelum Hijriah. Iya. Setelah wafat istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Mungkin sekedar ini karena memang waktu terbatas untuk menjelaskan Oke. untuk menjelaskan sekitar tentang Taif ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pemirsa Jauhar Effendi Channel, demikian tadi penjelasan dari Ustadz Syihab tentang Masjid Abdullah Ibnul Abbas, ya, sahabat Rasulullah yang juga dimakamkan di samping masjid atau tempat ibadah untuk wanita. Di sana ya untuk wanita ya. Masya Allah. Dari Mekah ke Taif ini sekitar 1,5 jam ya Pak Ustadz ya. Iya. 1,5 jam ya. Dari jaraknya sekitar 75 km. Sekitar 75 km. Jadi bagi para pemirsa yang insya Allah nanti berkesempatan umroh, jangan lupa mengunjungi kota Taif ya. Bangunannya khas ya, tetapi tadi tempat sholatnya sungguh luar biasa sejuk. Nah, Alhamdulillah pada saat ini kami berkesempatan menziarahi Masjid Abdullah bin Abbas yang terletak di ibu kota Taif bersama jamaah seinitur, jamaah umroh seinitur, dan alhamdulillah kami sudah melaksanakan sholat asar berjamaah di dalam Masjid Abdullah bin Abbas juga. Dan alhamdulillah di hadapan kita ini merupakan maktabah Abdullah bin Abbas, dan di sampingnya ini pemakaman beliau. Ini pemakaman daripada sahabat Nabi sekaligus keponakan beliau yaitu Abdullah bin Abbas. Kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Abdullah bin Abbas? Karena masjid ini dibangun di samping pemakaman Abdullah bin Abbas. Itulah sebabnya dinamakan masjid ini dengan Masjid Ibnu Abbas yang berada di daerah Taif. Taif itu sendiri kalau kita hitung jarak dari Mekah menuju ke Taif sekitar menempuh perjalanan 75 meter, 75 km. Yeah. Atau sekitar 1,5 jam perjalanan dari Mekah menuju ke Taif. Jadi mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahumma fi wal hadilah sabil irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi para pemirsa Jauhar Effendi Channel, telah kita dengarkan penjelasan tentang Masjid Abdullah Ibnul Abbas ya, yang berada di kota Taif.